warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Najwa dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 22106311100060. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMR. Nah, sebelum menuju hadisnya, pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan ini dalam sudut pandang Islam menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Di Indonesia sendiri banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang ikut andil dalam ranah politik. Namun, keterlibatan perempuan tersebut dalam ranah politik masih terhadang oleh hal-hal yang merugikan terhadap keterlibatan perempuan tersebut gitu. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor mengenai budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini menempatkan posisi perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, yaitu hanya sebatas ranah domestik atau urusan rumah. Selain budaya patriarki, ada juga diperkuat oleh pemahaman Al-Quran dan hadis secara tekstual saja yang berimplikasi terhadap kedudukan perempuan yang menempatkan pada ranah domestik belaka. Berikut adalah contoh hadis yang hanya dipahami secara tekstual saja, yaitu hadis tentang larangan perempuan menjadi seorang pemimpin. Hadatsana Utsman bin Haytham, hadatsana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillah bi kalimah sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da makitu anal haqqo biasa bil jamali fa uqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumu walau amrahum murah, yang artinya telah menceritakan kepada Utsman bin Haytham, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakr, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Nah, dari sebelum menjelaskan hadis tersebut, kita lihat dulu dari sanadnya. Hadis tersebut terdapat dalam kitab hadis, namun yang akan dilihat pada pembahasan tahrij rijal al-hadis di sini adalah difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas. Namun secara umum hadis ini diriwayatkan dari jalur riwayat yang sama walaupun dimuat dalam kitab hadis yang berbeda. Jadi berdasarkan rijal tahrij al-hadis, lihat bahwa sanad dalam hadis tersebut bersambung gitu, atau ittisal as-sanad. Yang pertama ada dari Utsman bin Umar al-Haytham. Ia dinilai shoduk atau benar, dan Hasan al-Hadis atau hadisnya baik atau bisa diterima. Guru dari beliau itu diantaranya Auf bin Jamilah al-Arabi. Dia juga dinilai sebagai orang yang shodik atau benar. Gurunya adalah Al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri. Ia dinilai terpercaya atau sikoh. Gurunya adalah Nafi bin Haris Asy-Syaqifi. Ia juga adalah golongan sahabat yang juga dikenal dengan Nafi bin Masru atau sering disebut dengan Abu Bakr. Ia adalah golongan sahabat. Selain bersambungnya sanad juga, para perawi ini dalam hadis tersebut juga tidak ada tercela. Dengan demikian, maka hadis tersebut berkualitas sahih, terbukti karena dimuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Namun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa hadis kualitas ini masih diperselisihkan.
gitu. Sebab hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu. Pandangan inilah yang dipengaruhi oleh para kontekstualis, bukan hanya ulama tekstualis saja, sehingga tidak mempermasalahkan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin negara selama ia memiliki memenuhi persyaratan tertentu. Nah, dilihat dari sebab wurudnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis ini sewaktu mendengar laporan mengenai sukses kepemimpinan perempuan di negara Persia pada tahun 9 Hijriah. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 Hijriah tersebut yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat kepala negara seorang perempuan. Nah, perempuan tersebut bernama Buawaran binti Syairawaihi binti Kisro binti Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu Persia pada masa itu karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Nah, pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor. Perempuan tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya Putri Kisro menjadi seorang raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa Putri Kisro ini saat diserahi jabatan ini masih anak-anak. Dengan demikian, ini hanya berlaku pada kasus tersebut. Sementara bagi para tekstualis, memahami hadis ini bersifat umum sehingga walaupun dalam konteks tertentu, namun karena redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain mereka dalam hal kekuasaan tertinggi. Dari dua asumsi tersebut, kita dapat memahami hadis ini pada tataran perlunya kehati-hatian ya, mengangkat seorang menjadi pemimpin. Siapapun berhak menjadi seorang pemimpin sebuah negara, misalnya. Akan tetapi dengan tetap memperhatikan skill dan etika sang calon pemimpin. Jadi semata-mata tidak terletak pada jenis kelaminnya saja gitu, entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, kasus Putri Kisro ini harusnya dibawa ke dalam pemahaman yang lebih luas bahwa tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang pemimpin yang tidak mempunyai sifat skill dan moral agama, baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, dari persoalan ini mengenai kepemimpinan seorang perempuan kiranya tidak menjadi permasalahan. Tuh, kalau dilihat secara kontekstual. Lagi pula, hadis tersebut tidak menunjukkan sifat keumumannya, akan tetapi khusus terhadap kerajaan Persia ketika itu. Contoh lain, kesuksesan Ratu Bilqis pun memimpin negeri Sabah yang diabadikan di Al-Quran bisa menjadi contoh bahwa perempuan layak menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada beberapa pandangan ulama mengenai hal ini. Yang pertama dari ulama klasik, yaitu dari Imam Al-Baghawi. Beliau itu termasuk seorang musafir. Beliau berargumentasi bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin kepala negara atau hakim. Nah, dengan alasan bahwa seorang perempuan ini atau imam pasti melakukan perjalanan keluar untuk mengatur atau mengurusi dan melaksanakan jihad. Nah, perempuan tersebut harus seorang pemimpin tersebut harus keluar rumah untuk mengurusi perkara yang disidangkan dan sebagainya. Padahal dalam hal ini perempuan umumnya identik dengan aurat, sehingga pekerjaan semacam itu biasa kurang cocok untuk kodratnya perempuan. Dengan demikian, beliau berpendapat bahwa perempuan ideal itu hanya bekerja beberapa pekerjaan saja. Itu karena kodrat perempuan adalah di dalam rumah. Selanjutnya ada pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari.
Beliau juga seorang musafir yang cukup fenomenal. Beliau berargumentasi bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas pada aspek kekuatan fisik semata, tapi termasuk pada aspek intelektual serta tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT, seperti membayar nafkah, membayar mahal, dan lain sebagainya. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Az-Zamakhsyari, beliau juga dikenal sebagai mufasir diroyah, berargumentasi bahwa di antara kelebihan dan keunggulan laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki berhak menjadi pemimpin adalah seperti akal, pengetahuan, ketegasan, itikad, dan tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, dan juga secara umum memiliki kekuatan menulis dan memiliki keberanian. Selanjutnya, menurut ulama kontemporer, yaitu ada Ali Jummah Muhammad Abdul Wahab. Beliau adalah mufti Mesir, termasuk di antara ulama yang berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain sebagainya. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa kedudukan Al-Imamah Al-Uzma yang membawahi seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh seorang laki-laki, karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam sholat. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ia membolehkan wanita dalam berpolitik. Beliau juga menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat Quran An-Nisa yang artinya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Seperti itu. Jadi wanita diperbolehkan, menurut beliau wanita diperbolehkan dalam mengurusi hal politik. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali, nah, beliau berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakroh tersebut gitu. Penganut pendapat ini juga beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dan dalam mengambil keputusan, dan kurangnya juga keluasan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan, mengingat adanya peran koordinatif perempuan sebagai ibu. Selanjutnya, menurut Mahmud Shaltut, ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama di mata Allah SWT. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu, syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama gitu. Nah, terlepas dari beberapa argumentasi para ulama di atas tersebut, dari beberapa argumentasi para ulama tersebut, maka juga penting menimbang konteks turunnya atau hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu atau asbabul wurud. Karena yang menjadi titik poin tentang kebolehan atau ketidakbolehan kepemimpinan seorang perempuan adalah berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang konteks asbabul wurudnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik secara makro atau secara makro atau umum, dan juga secara mikro atau khusus. Maka dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak menutup secara mutlak tentang ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin. Kecaman yang terdapat dalam hadis tersebut karena kepemimpinan perempuan saat itu belum dikenal luas oleh masyarakat ramai, dan kredibilitasnya
perempuan saat itu juga masih dipandang picik lah oleh mayoritas, yang mana idealnya pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuatan baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tentang nilai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengarahkan dan mengatur sesuatu lembaga atau organisasi. Sebagai pemimpin perempuan dalam pendidikan perlu memiliki kemampuan ini untuk mengarahkan anak-anak dan mengatur proses pembelajaran. Selanjutnya ada nilai kepribadian. Nah, pemimpin perempuan harus memiliki kepribadian yang baik. Ini akan membantu mencapai tujuan yang diinginkan dan mengurangi kekurangan ketentraman. Yang selanjutnya ada sikap percaya diri. Nah, pemimpin perempuan itu harus memiliki sifat percaya diri yang kuat. Ini juga akan membantu mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada harus memiliki sikap jujur, adil, dan dapat dipercaya. Nah, pemimpin perempuan harus memiliki sifat-sifat yang baik seperti itu. Ini juga akan membantu mengurangi kekurangan ketentraman dan mengurangi konflik yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada sifat moralitas. Nah, moralitas di sini sangat penting untuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin perempuan dalam pendidikan harus memiliki moral yang tinggi dan juga etika yang baik. Baik, untuk pembahasan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.